Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kauna Winova Setiarti, kelas 9A absen 17 akan mempresentasikan tentang apa itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina dengan bantuan alat suntik. Contoh hewannya adalah sapi. Berikut adalah tujuan inseminasi buatan, yaitu meningkatkan mutu ternak lokal, mempercepat peningkatan populasi ternak, menghemat penggunaan pejantan, mencegah adanya penularan penyakit kelamin akibat perkawinan alam. Ada keuntungan dari inseminasi buatan, yaitu yang pertama, menghemat biaya. Dengan adanya inseminasi buatan peternak tidak perlu lagi memelihara pejantan sapi, sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk indukan saja. Kedua, menghemat waktu. Ketiga, dapat mengatur jarak beranak atau kawin interval ternak dengan baik. Keempat, mencegah terjadinya kawin sedara pada ternak. Kelima, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang baik sehingga sperma atau semen dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Keenam, menghasilkan generasi baru anak bakalan penghasil daging yang berkualitas atau ternak potong dan meningkatkan produksi susu pada ternak perah betina. Ketujuh, perbaikan mutu genetik menjadi lebih cepat. Kedelapan, peternak dapat memilih jenis atau bangsa ternak yang diinginkan. Kesembilan, berat lahir lebih tinggi daripada hasil kawin alam. Ke-10, kemungkinan pertumbuhan berat badan anak lebih cepat. Selain keuntungan, inseminasi buatan juga mempunyai kerugian. Yang pertama, pelaksana yang terlatih baik dan terampil diperlukan dalam mengawasi atau melaksanakan penampungan, penilaian, pengenceran, pembekuan, dan pengangkutan semen dan inseminasi pada ternak betina untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit kelamin menular yang dapat menjangkiti kelompok-kelompok ternak. Kedua, kemungkinan besar inseminasi buatan dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetis seperti pada sapi, di antaranya cystic ovary, konformasi tubuh yang buruk terutama pada kaki-kakinya, dan kekurangan libido. Ketiga, apabila persediaan pejantan unggul sangat terbatas, peternak tidak dapat memilih pejantan yang dikehendaki untuk mengikuti program peternakan yang diinginkannya. Keempat, inseminasi buatan masih diragukan manfaatnya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelamin betina. Kalaupun ada, jarang terjadi. Kelima, inseminasi intrauterin pada sapi yang bunting dapat menyebabkan abortus. Keenam, inseminasi buatan tidak dapat digunakan dengan baik pada semua jenis hewan. Pada beberapa spesies, masih harus dilakukan penelitian sebelum inseminasi buatan dapat dipakai secara praktis. Adapun prosedur pengerjaannya, yaitu yang pertama, sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan, maka semen harus dicairkan atau ditauin terlebih dahulu dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya di bawah air yang mengalir. Kedua, suhu untuk tauing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi, semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 derajat Celcius selama 7-14 detik. Ketiga, setelah ditauing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Keempat, kemudian straw dimasukkan dalam gun dan ujungnya mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Kelima, setelah itu plastik sheath dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. Keenam, sapi dipersiapkan atau dimasukkan dalam kandang jepit, ekor diikat. Ketujuh, petugas inseminasi buatan memakai sarung tangan atau glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Kelapan, tangan petugas inseminasi buatan dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran, harus dikeluarkan lebih dahulu. Kesembilan, semen disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Kesepuluh, setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka dikeluarkanlah gun dari uterus dan serviks dengan perlahan. Berikut adalah saran yang sudah saya cari di beberapa sumber, yaitu walaupun inseminasi ini diadakan untuk memperbaiki mutu genetik ternak dengan menggunakan kawin suntik, namun inseminasi buatan ini jangan terlalu berlebihan, karena hewan juga punya nafsu seperti makhluk hidup lainnya. Berikan kesempatan kepada sapi untuk melakukan perkawinan sesama hewan, untuk para peternak sapi agar memikirkan hal itu. Kedua, bagi para petani agar bisa memperhatikan bagaimana keadaan sapi untuk tidak selalu sering menggunakan inseminasi, karena hewan juga memiliki tingkat kesetresan dan diberikan kebebasan melakukan perkawinan secara alami. Akan lebih baik jika dilakukan semuanya secara alami.
Adapun kesimpulan untuk hari ini adalah pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi merupakan salah satu pelaksanaan inseminasi buatan yang sangat memudahkan bagi kelompok masyarakat peternak sapi untuk mengawinkan sapi dan juga dapat mempercepat waktu tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain untuk penyuntikan sapi mereka. Hanya saja, dengan pelaksanaan penyuntikan sapi secara inseminasi buatan terlalu keseringan dan tidak dapat kawin secara alami. Terima kasih untuk menonton PowerPoint hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.